Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kali ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25. Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya padaku akan hidup meskipun dia mati. Dan siapapun yang hidup dan percaya padaku tidak akan pernah mati." Kita sering mendengar perkataan yang diucapkan ketika menghantar seseorang ke pemakaman, yaitu kira-kira demikian: "Kita menghantarkan saudara kita yang terkasih ke peristirahatannya yang terakhir." Nah, bisa saja kata tersebut dimaknai sebagai kuburan atau pemakaman adalah tempat terakhir keberadaan seseorang. Jadi, di tempat inilah berakhirnya kehidupan seseorang, karena setelah ini dia tidak akan ada lagi. Memang bagi sebagian orang, kematian artinya hilang atau lenyapnya jiwa dan raga seseorang selama-lamanya. Sekali orang meninggal, maka dia tidak akan dapat dijumpai dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian, tidaklah aneh kalau kemudian kematian seseorang akan ditangisi dan disesali dengan sangat berat. Karena bagi mereka, kematian artinya musnah, punah, atau hilang selamanya. Hal itu juga yang dirasakan oleh Marta, saudara dari Lazarus yang telah meninggal beberapa hari sebelum Tuhan Yesus mengunjungi mereka. Dalam kesedihannya, ia agak menyayangkan kehadiran Tuhan Yesus yang menurutnya terlambat. Karena dalam pandangan Marta, kalau Tuhan Yesus datang lebih awal, maka Lazarus, saudaranya, tidak akan meninggal. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Lalu melanjutkan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup meskipun dia mati. Dan siapapun yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan pernah mati. Sekalipun kemudian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus pada waktu itu, perkataan Tuhan Yesus tersebut tidaklah harus diartikan bahwa setiap orang percaya yang meninggal dunia akan langsung bangkit seperti Lazarus. Yang jelas, dengan membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus membuktikan bahwa kebangkitan adalah hal yang mungkin terjadi. Kemudian, hal itu diperkuat lagi dengan kebangkitannya sendiri dari kematian. Kematian bukanlah akhir segalanya, dan kematian bukanlah tidak bisa dikalahkan. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya, dia penyebab atau sumber kebangkitan. Ini juga berarti pengharapan akan kebangkitan orang mati harus bersumber kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita akhirnya juga akan mati, tetapi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kita hanya akan mati sementara waktu. Kita dijanjikan akan memperoleh hidup. Artinya, kita akan dihidupkan kelak dan akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Ini adalah sebuah kebenaran dan penghiburan yang luar biasa. Tuhan Yesus bukan asal berkata atau sekedar memberikan janji yang tidak pasti. Dia telah membuktikannya. Dan karena itu, dia berhak
menjanjikan hal yang sama kepada kita. Bukankah kematian senantiasa menjadi misteri bagi banyak orang? Bisa dikatakan pada umumnya orang takut mati dan tidak mau mati. Banyak orang yang masih bertanya-tanya mengenai apa yang akan terjadi di balik kematian. Lubang kubur seakan menjadi tempat terkuburnya seluruh harapan dan masa depan. Lubang kubur dianggap sebagai titik berhentinya sebuah kehidupan dan seluruh kebahagiaan manusia. Padahal Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa lubang kubur bukanlah akhir segalanya. Ada kehidupan lain yang akan kita jalani di balik lubang kubur kelak. Dan bukan itu saja, kehidupan di balik kematian juga menghadapkan setiap manusia pada dua kemungkinan, yaitu hidup kekal dalam kebahagiaan dan kemuliaan bersama-sama dengan Allah pencipta kita, atau hidup kekal dalam murka dan hukuman Allah selama-lamanya. Nasib tersebut dapat kita ketahui dari respon kita saat ini terhadap karya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati menjalani hukuman menggantikan kita orang berdosa. Bagi mereka yang percaya kepadanya dan menyerahkan nasib hidup kekalnya kepada Dia, maka sesuai janjinya, kita akan hidup walaupun kelak kita akan mati secara jasmani. Dengan demikian, bagi kita yang percaya, kematian seharusnya tidak lagi menjadi perkara yang menakutkan. Walaupun tentunya kita boleh berharap hidup lebih lama atau berumur panjang. Namun sesungguhnya, kehidupan di balik kematian itu menjadi suatu pengharapan pasti yang sangat kita rindukan. Tuhan Yesus yang telah bangkit, kelak akan membangkitkan dan menghidupkan kita, agar kita bisa memandang kemuliaannya dan terus bersekutu dengannya selama-lamanya. Apakah saudara-saudara telah memiliki keyakinan tersebut? Apakah saudara-saudara sungguh merindukan kehidupan bersamanya kelak? Semoga kita semua adalah orang-orang yang telah percaya kepada karya penebusannya. Dan dengan demikian, kita dapat menikmati janji kebangkitan dan hidup yang kekal yang sudah Tuhan Yesus janjikan tersebut. Tuhan memberkati.